Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dan menghadapi perbedaan. Alangkah baiknya kita sama-sama awali pembelajaran ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan teori dan praktek toleransi menurut Islam. Yang kedua, kalian mampu mengevaluasi praktik keberagaman umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk serta memiliki keragaman yang toleran. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian diharapkan mampu membuat sebuah quote yang berisi pentingnya toleransi dalam ajaran Islam, serta memiliki sikap toleran intern maupun antar umat beragama. Anakku sekalian, sebenarnya apa pengertian dan juga jenis dari toleransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi berasal dari kata toleran yang artinya bersikap atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, fisik, dan juga agama yang dianut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Jenis-jenis toleransi diantaranya toleransi beragama, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama, misalkan antar umat Islam dengan umat Hindu, umat Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian toleransi budaya, yaitu sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan budaya yang lain. Di Indonesia kita ketahui banyak budaya, banyak bahasa. Toleransi budaya sangat penting kita tumbuhkan dalam diri kita. Toleransi berpolitik yang ketiga, yaitu sikap menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Semua hak politiknya dihormati. Kemudian, apa tujuan dan manfaat toleransi? Tujuan toleransi diantaranya adalah menjaga keharmonisan masyarakat, supaya masyarakat tetap harmonis, tetap aman. Yang kedua, mencegah tindakan diskriminasi. Tidak ada tindakan diskriminasi, membeda-bedakan karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Tujuan berikutnya adalah mencegah perpecahan, menjaga persatuan, kemudian menyatukan perbedaan, dan juga meningkatkan perdamaian, dan juga menumbuhkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, membangun rasa nasionalisme, mengurangi sifat egois, mempermudah proses musyawarah. Bagaimana penerapan toleransi dalam kehidupan? Toleransi dalam tradisi Islam. Agama Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Begitupun pada saat Rasulullah SAW berdakwah, harus selalu mempertimbangkan segi budaya dan tradisi setempat masyarakat Arab. Tindakan Rasulullah SAW inilah yang akhirnya dicontoh oleh para wali songo di Nusantara yang menjunjung tinggi sikap toleransi. Mereka selalu berhati-hati dan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tengah masyarakat yang memiliki tradisi lokal. Dengan sikap toleransi yang tinggi, para wali songo akhirnya dapat diterima
diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa harus menghilangkan tradisi lokal yang ada pada saat itu. Karena sikap toleransi juga, Islam dapat berkembang sebagai agama yang baik, sehingga Islam berkembang pesat di Nusantara. Toleransi dalam beragama itu bisa dipahami dalam beberapa hal. Pertama, toleransi dalam ibadah. Toleransi dalam ibadah ini diperbolehkan di Islam itu hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Bukan berarti toleransi adalah kita mengikuti ibadah agama lain. Toleransi dalam hal ibadah dimaknai sebagai menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Yang kedua, toleransi sesama muslim dalam hal berbeda pendapat. Dalam hal ini dalam bidang fikih, di mana perbedaan dalam amalan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam itu ada perbedaan, dan perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan, melainkan untuk dihormati. Selanjutnya, toleransi dalam muamalah. Maksudnya adalah menghormati dan menghargai pihak lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan, dan budaya yang ada. Cara menghindari sikap intoleran dalam kehidupan sehari-hari. Sikap intoleran banyak macamnya. Contoh dalam keyakinan atau ideologi. Contoh sikap intoleran diantaranya adalah menolak praktek keyakinan yang berbeda. Bisa juga mengungkapkan sesat pada keyakinan orang lain, menganggap salah pada keyakinan orang lain, merasa dirinya paling benar. Dalam keragaman agama, contoh sikap intoleran diantaranya adalah menolak individu yang tidak seagama dengannya, memperlakukan beda atas agama yang dianut, tidak menghormati agama lain, memilih, mendukung, atau menyalahkan pihak lain berdasarkan agama yang dianut, perlakuan diskriminatif, sentimen berdasarkan perasaan agama yang dianut. Itulah contoh sikap intoleran dalam keragaman agama. Keragaman suku, ras, budaya, dan yang lainnya. Contoh sikap intoleran dalam hal ini diantaranya adalah sikap dan tindakan yang membeda-bedakan, merendahkan atau mengagungkan golongan lain, sikap diskriminatif terhadap perbedaan gender, kelompok, dan ekonomi, melakukan hal yang tidak baik atas dasar mayoritas dan minoritas. Terus, upaya yang bisa kita lakukan dalam mencegah intoleran adalah tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Itulah materi tentang toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.